ya Mbak Widya ya, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya Mbak Widya ya. Jadi kita perkenalan dulu, dimulai dari saya dulu ya Mbak Widya ya. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari. Nanti Mbak Widya bisa panggil Kak atau Ibu, terserah senyamannya Mbak Widya aja gitu. Saya di sini sebagai konselor. Nah, silakan sekarang gantian Mbak Widya perkenalkan namanya siapa, panggilannya siapa, asalnya dari mana. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Widya Astuti, biasa dipanggil Widya. Saya aslinya dari Banyumas. Oh, Banyumas. Ya. Jauh ya Mbak Widya. Oke, baik. Gimana nih Mbak Widya? Berarti Mbak Widya di sini ngekos atau gimana nih? Iya, itu. Berarti sekarang kegiatannya ngapain aja keseharian ini? Ya, kuliah itu. Oh, kuliah. Sekarang berarti jadi mahasiswa ya Iya, Mbak Widya? Mahasiswa semester berapa Mbak Widya? Semester akhir. Semester akhir, Iya. berarti lagi pusing-pusingnya ya Mbak Widya ya? Oke, baik. Oke, Mbak Widya apakah duduknya udah nyaman? Udah sih, Oke, nyaman. senyamannya aja Iya. Mbak Widya ya. Oke, Mbak Widya, sebelumnya apakah Mbak Widya udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Oh baik, baru hari ya Mbak Widya. Baik, karena Mbak Widya sebelumnya belum pernah melaksanakan konseling, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu ya Mbak Widya, apa sih konseling itu gitu ya Mbak Widya ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, karena di sini saya konselornya ya Mbak Widya ya, oleh seorang konselor kepada individu yang mengalami masalah. Nah, tujuannya itu untuk membantu individu itu untuk memahami dan juga kita nanti bisa mencari solusi akan permasalahan tersebut secara bersama-sama gitu ya Mbak Widya ya. Baik, selanjutnya itu terkait dengan asas-asas ya Mbak Widya. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas. Jadi ketika kita melaksanakan proses konseling itu ada asas-asas yang harus kita penuhi ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Widya tidak usah khawatir kalau semisal cerita Mbak Widya itu nanti saya kasih tahu ke orang lain tuh tidak akan ya Mbak Widya ya, karena di sini ada asas kerahasiaan yang perlu dijaga seperti itu. Terus yang kedua itu terkait dengan asas keterbukaan. Jadi Mbak Widya di sini nggak perlu sungkan-sungkan cerita apapun yang Mbak Widya mengganjal di hati Mbak Widya. Nah, ketika Mbak Widya terbuka, saya juga terbuka, nanti kita akan mencari solusinya tentang permasalahan Mbak Widya itu menjadi gampang gitu ya Mbak Widya ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Widya datang ke sini itu secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun seperti itu ya Mbak Widya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada inform konsen ya Mbak Widya. Jadi inform konsen itu lembar persetujuan mengikuti sesi konseling ini. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak Widya. Di sini nanti Mbak Widya bisa mengisi. Di sini ada nama, usia, jenis kelamin, terus tanggal konseling dan sebagainya. Terus selanjutnya ada di sini ada beberapa isi dalam proses konseling. Yang pertama itu yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan asas-asas tadi kurang lebihnya. Selanjutnya mungkin ada sedikit tambahan di sini ya. Jadi nanti ketika di sini kan ada juga konselor menjaga kerahasiaan tadi terkait dengan asas kerahasiaan. Tapi kerahasiaan itu bisa saja dibuka apabila yang pertama itu terdapat resiko yang membahayakan keselamatan diri konseli, keselamatan diri Mbak Widya ataupun orang lain seperti itu. Terus juga apabila diperlukan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga itu terkait dengan tadi asas kerahasiaan yang bisa dibuka itu tergantung dengan persetujuan dari Mbak Widya. Jadi ketika nanti
ada data yang dibutuhkan terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan, itu tergantung persetujuan Mbak Widya setuju atau enggak. Kalau semisal Mbak Widya tidak setuju, berarti saya tidak boleh ya membocorkan data apapun seperti itu, gitu ya Mbak Widya ya. Oke, di sini ada tanda tangan, juga ada pernyataan persetujuan juga. Oke, kita akan diisi dulu ya Mbak Widya ya. Kalau misal ada yang dibingungin, bisa ditanyakan aja ya Mbak Widya ya. Oke, saya cek dulu ya. Oke. Dan selanjutnya saya menjelaskan dulu ya. Tadi kan Mbak Widya sudah mengisi lembar persetujuan juga. Nah, terus di proses konseling ini kita juga dibatasi waktu Mbak Widya. Jadi biasanya dalam satu pertemuan itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, pada sesi kali ini kita batasi waktu 30 menit. Gimana nih Mbak Widya? Apakah setuju atau Mbak Widya pengen berapa menit? 30 menit. 30 menit aja ya? Oke, baik. Oke, jadi proses konseling kali ini kita batasi waktu 30 menit. Ya, oke. Apakah sebelum kita memulai nih Mbak Widya, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada sih. Enggak ada, aman ya? Oke, baik. Kita mulai ya Mbak Widya ya. Kira-kira perasaan Mbak Widya gimana nih? Apa nih yang membuat mengganjal Mbak Widya sampai Mbak Widya itu datang ke saya ingin cerita? Jadi gini Bu, saya kan di sini juga kuliah ya Bu. Kuliah udah semester akhir, pasti kan biaya buat kuliah itu kan banyak, buat makan, buat ngekos gitu kan Bu. Saya juga kan jauh dari rumah gitu kan. Terus di selain saya juga sebagai apa ya, kayak cewek lah ya Bu, kayak pengen beli sesuatu yang kita pengen gitu. Tapi mikir lagi, kayak bingung, pengennya beli yang saya pengen atau kayak diberatkan sama kebutuhan buat kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak beli barang yang saya pengen, saya tuh kayak ngerasa nyesel gitu Bu. Oh, ya. Seperti itu. Oke, baik. Saya sangat mengerti ya perasaan Mbak Widya. Jadi Mbak Widya di sini ngekos, terus kebetulan mahasiswa akhir ya Mbak Widya. Jadi pengeluarannya itu memang sangat banyak ya Mbak Widya ya. Apalagi Mbak Widya merantau ya, jauh dari keluarga ya. Mbak Widya harus mencari makan sendiri ya Mbak Widya, pengeluarannya banyak gitu. Tapi di sisi lain Mbak Widya juga punya keinginan yang mau Mbak Widya beli gitu ya. Berarti di sini permasalahannya itu terkait dengan Mbak Widya belum bisa menentukan prioritas kebutuhan gitu ya Mbak Widya ya. Jadi bingung gitu ya cara mengatur keuangan juga ya gitu Mbak Widya. Oke, baik. Nah, tapi kira-kira nih ya Mbak Widya tuh tahu nggak sih mana yang termasuk kebutuhan yang penting, mana yang hanya sebuah keinginan gitu? Tahu sih gitu. Nah gitu. Kalau kebutuhan yang penting menurut saya ya buat
kuliah, terus juga buat makan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya yang keinginannya kayak pengennya beli sepatu yang lagi tren-tren kayak gitu Bu. Kadang tuh saya tuh kayak ngelihat media sosial tuh ya Bu, scroll-scroll tuh kan kadang ada ya Bu yang kayak barang-barang yang lucu-lucu atau yang kayak ya yang banyak orang udah punya gitu Bu. Saya tuh juga jadi pengen punya kayak gitu. Tapi di sisi lain ya seperti itu. Jadi saya masih bingung Bu. Ya baik, saya sangat mengerti ya perasaan Mbak Widya. Namanya juga perempuan ya, Mbak Widya ya. Iya, jadi memang kebanyakan perempuan tuh emang hobinya shopping gitu ya, Mbak Widya ya. Berarti Mbak Widya itu lebih seringnya itu ketika scroll, ketika berarti di online shop ya, Mbak Widya ya. Oke baik. Jadi ketika ada barang-barang lucu yang sekiranya lucu-lucu itu Mbak Widya pengen beli gitu ya. Oke. Jadi ketika Mbak Widya melihat barang-barang lucu-lucu itu ya, ketika di sosmed atau Mbak Widya lagi scroll-scroll gitu. Nah, yang biasanya muncul di pikiran Mbak Widya tuh apa Mbak Widya? Ya itu tadi yang saya bilang Bu, kayak kalau misalnya ngelihat barang-barang tuh kayak saya tuh jadi pengen punya kayak gitu. Saya nggak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain yang udah punya kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya nggak beli sekarang, itu tuh saya kayak jadinya ngerasa nyesel gitu. Kenapa aku nggak beli ya kayak gitu. Oke. Jadi ada pemikiran kalau semisal saya nggak beli itu bakal menyesal gitu ya nantinya gitu ya. Jadi Mbak Widya itu malah jadi semakin terburu-buru ingin membeli gitu ya Mbak Widya. Tapi setelah Mbak Widya membeli, perasaan Mbak Widya seperti apa? Ya senang aja sih Bu. Oh, senang aja. Jadi kayak ya ngerasa happy kayak gitu kan, kayak aku udah punya barang yang mereka punya juga kayak gitu. Oke baik. Jadi Mbak Widya setelah membeli itu merasakan happy gitu ya. Nah terus tadi kan Mbak Widya di awal juga bilang ya, bercerita kalau semisal Mbak Widya itu ketika membeli sesuatu, Mbak Widya juga masih sulit untuk mengatur keuangan ya Mbak Widya. Jadi apakah setelah Mbak Widya membeli barang itu gitu ya, dengan setelah membeli barang itu kan Mbak Widya happy gitu ya. Tapi ketika sudah membeli, apa ada rasa yang gak nyaman gitu? Kadang iya Bu, kayak misal udah nih beli barangnya, udah kebeli barangnya, tapi tuh kadang kayak uangnya itu kayak habis kayak gitu kan, mikir juga kayak buat makan gimana ya kayak gitu Bu. Jadi ada rasa nyesel juga sih. Tapi kalau misalnya saya nggak beli, saya juga merasa nyesel kayak gitu Bu. Nah gitu. Jadi ketika Mbak Widya sudah terburu-buru membeli, terus membeli Mbak Widya happy, tapi di sisi lain ternyata Mbak Widya juga merasa tidak nyaman gitu ya Mbak Widya, karena kebingungan untuk memenuhi kebutuhan Mbak Widya gitu ya. Padahal kan makan itu kan adalah suatu hal yang penting gitu ya Mbak Widya ya. Oke. Ketika Mbak Widya merasa seperti itu ya Mbak Widya, ketika Mbak Widya merasakan menyesal gitu, kebingungan, gimana nih ternyata kebutuhan aku belum terpenuhi gitu ya. Nah ketika Mbak Widya merasa seperti itu, apa yang Mbak Widya lakukan? Ya itu Bu, saya jadi bingung, itu yang bikin saya bingung gitu. Jadi Mbak Widya masih bingung gitu ya untuk mengatasinya gitu ya. Jadi ketika Mbak Widya itu scroll nih ya Mbak Widya ya, ketika lihat barang-barang lucu-lucu di online shop gitu ya. Nah itu Mbak Widya gimana nih? Maksudnya semakin melihat barang lucu, apakah Mbak Widya semakin scroll atau berhenti gitu? Nah
nanti aja deh, nanti aku malah pengen beli gitu. Ada nggak maksudnya perbuatan seperti itu gitu? Ada sih Bu, kayak kadang tuh mikir ya, kan kadang kan kalau misalnya udah buka apa TikTok Shop atau misalnya apa Shopee kayak gitu tuh, kadang ngerasanya kayak "Ih, pengen beli, tapi mikir lagi, nanti kayak gitu, apa namanya, takutnya uangnya habis kayak gitu kan. Nah kadang mikir kayak gitu sih. Oke, jadi tapi pada akhirnya bagaimana? Apakah Mbak Widya tetap men-check out barang itu atau bagaimana nih Mbak Widya? Nah itu Ibu, setelah saya melakukan itu kan kadang saya mikir ya kayak nanti, tapi ada pikiran kayak tapi kalau misalnya nggak beli sekarang nanti nyesel, akunya kayak ngerasa gimana gitu Bu, jadi akhirnya beli. Akhirnya beli Iya, ya. akhirnya beli. Oke, baik. Ini saya izin bertanya ya terkait dengan keluarga Mbak Widya ya. Jadi Mbak Widya kan jauh ya dari rumah gitu. Masih mahasiswa. Apakah Mbak Widya udah punya apa ya, pekerjaan sampingan atau memang apa ya, jatah Mbak Widya itu pure dari keluarga Mbak Widya gitu? Kalau untuk masalah keuangan itu saya emang masih dari orang tua. Oh gitu, masih dari orang tua. Iya. Gitu ya. Tapi orang tua tuh mempermasalahkan hal itu enggak gitu Mbak Widya? Sebenarnya orang tua tuh cuma taunya kayak ya udah kirim aja segini gitu. Nanti masalah saya mau beli ini ya terserah saya yang harus ngatur keuangan itu kayak gitu. Jadi orang tua saya nggak tahu permasalahan kayak saya suka beli barang-barang kayak gitu, nggak tahu. Oke, baik. Berarti ini pure emang perasaan dari Mbak Widya sendiri ya, nggak ada tekanan dari pihak keluarga gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Jadi tadi permasalahan tadi itu emang dari individu Mbak Widya sendiri gitu ya, nggak ada tekanan dari orang tua Mbak Widya gitu ya, sama sekali gitu nggak ada. Nah, berarti Mbak Widya juga apakah Mbak Widya juga memikirkan maksudnya kondisi keuangan keluarga Mbak Widya atau bagaimana? Nah itu kadang saya juga mikirin sih Bu. Sebenarnya kan orang tua tuh kan apa ngirim misal kayak kalau uang saya habis gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya kayak saya beli barang kayak gini tuh kan kadang mungkin uang yang emang udah dijatah buat 2 minggu sekali kayak gitu tuh kadang cepat habis, misal kayak seminggu itu udah habis kayak gitu kan. Nah jadi saya kayak ngerasa nggak enak ini minta lagi kayak gitu, padahal ya emang udah dijatah ini buat 2 minggu kayak gitu, tapi orang tua tetap ngasih. Cuma saya juga mikirin kayak kasihan orang tua, masa iya aku apa minta terus kayak gitu, padahal belum jatahnya dikasih kayak gitu. Tapi dari orang tua itu responnya bagaimana Mbak Widya? Apakah fine aja atau pernah mengucapkan hal-hal yang bikin Mbak Widya kurang nyaman atau seperti apa responnya? Kalau respon dari orang tua paling kayak gini, misal 1 minggu nih udah habis nih uangnya. Nah itu kadang orang tua bilang, kok udah habis gitu. Tapi kayak aku bilangnya ya buat kepentingan kuliah kayak gitu Mbak Bu. Oke, baik. Berarti sebenarnya orang tua Mbak Widya juga mempertanyakan itu gitu ya Mbak Widya ya. Dan Mbak Widya juga sekarang berpikir untuk nggak mau membebani orang tua gitu ya Mbak Widya ya. Jadi Mbak Widya itu pengen ketika dikasih jatah sama orang tua ya mau nggak mau harus cukup untuk semuanya gitu ya Mbak Widya ya. Jadi Mbak Widya pengen bisa mengatur keuangan dan juga menentukan prioritas gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Nah di sini kita coba lihat ya tadi yang sudah Mbak Widya ceritakan kepada saya. Jadi di sini ada keterkaitan ya Mbak Widya antara
pikiran, perasaan, dan juga tindakan Mbak Widya gitu ya. Nah, contohnya tadi Mbak Widya, ketika Mbak Widya membuka scroll TikTok Shop, online shop lain-lain gitu, Mbak Widya itu pengen buru-buru untuk membelinya gitu ya Mbak Widya ya. Jadi bukannya Mbak Widya menghindari apa ya, maksudnya menutup scroll gitu ya, tapi Mbak Widya malah semakin mencari-cari barang itu sampai akhirnya itu keinginannya itu malah semakin meningkat untuk membelinya gitu ya Mbak Widya ya. Dan ketika Mbak Widya sudah membeli, Mbak Widya juga merasakan happy sebenarnya, tapi di sisi lain Mbak Widya ternyata juga merasakan tidak nyaman, merasakan menyesal juga karena kebutuhan sehari-hari Mbak Widya, kebutuhan seperti makan, kebutuhan kuliah gitu ya, Mbak Widya itu malah tidak terpenuhi kebutuhan yang penting-penting gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Jadi berarti sebenarnya yang membuat semakin bingung itu bukan hanya situasinya ya Mbak Widya ya, tapi juga cara Mbak Widya itu memikirkan situasi itu gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek ya pikiran Mbak Widya ya. Menurut Mbak Widya nih, apakah semua barang yang Mbak Widya inginkan, semua barang lucu-lucu yang Mbak Widya lihat di TikTok Shop itu apakah benar-benar harus Mbak Widya miliki detik itu juga? Sebenarnya sih nggak harus ya Bu. Cuma kayak ada rasa kepengen beli gitu sih Bu. Oke, jadi ada rasa kepengen beli karena tadi Mbak Widya juga bilang kalau semisal Mbak Widya itu takut ketinggalan tren sama teman-temannya gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Nah, ketika Mbak Widya tidak membeli barang itu ya Mbak Widya, apakah Mbak Widya hidupnya itu akan menjadi buruk? Enggak juga sih Bu. Enggak juga ya? Enggak juga. Saya tetap melakukan kehidupan sehari-hari seperti biasa. Oke, baik. Nah, tadi kan Mbak Widya sudah kita sudah berbincang-bincang ya bahwa kalau semisal Mbak Widya nggak beli barang itu, detik itu juga kan nggak akan merubah hidup Mbak Widya itu menjadi buruk juga gitu ya Mbak Widya. Tapi justru kalau semisal Mbak Widya itu membeli barang itu tanpa berpikir panjang, malah justru itu membuat Mbak Widya menyesal ya Mbak Widya, malahan kebutuhan yang penting itu tidak terpenuhi kan gitu kan. Oke, baik. Nah, kalau semisal Mbak Widya nih, kalau semisal Mbak Widya itu membeli semua barang-barang yang Mbak Widya inginkan tanpa memikirkan segala kebutuhan terpenting dari Mbak Widya yang tidak terpenuhi karena uangnya habis. Dan kira-kira dampaknya itu akan seperti apa Mbak Widya yang Mbak Widya rasakan? Kalau misalnya seperti itu ya pastinya ya kurang uang sih Bu. Jadi mungkin saya lebih ke nanti makannya jadi irit, terus jadi nggak enak makan gitu. Jadi makannya kan kayak nggak menikmati yang enak-enak kayak gitu. Terus juga bingung juga nanti buat apa kebutuhan kuliah. Kan saya juga kan semester akhir ya Bu, pasti kan banyak pengeluaran. Nah itu juga saya bingung. Saya juga bingung gimana sih cara ya ngomong ke orang tua kayak gitu. Oke, jadi Mbak Widya kan sudah merasakan gitu ya dampak-dampaknya itu seperti apa. Akhirnya Mbak Widya bingung sendiri, tidak enak makan gitu ya Mbak Widya, terus juga bingung uangnya habis, harus bagaimana gitu ya Mbak Widya. Akhirnya Mbak Widya juga merasa tidak nyaman hidupnya gitu ya Mbak Widya, ketika Mbak Widya itu selalu membeli barang-barang yang sekiranya itu
hanya keinginan gitu, bukan kebutuhan gitu ya Bu Lydia ya. Jadi yang udah kita perbincangkan tadi, sekarang coba deh kita ubah pemikiran tadi itu yang tadinya Bu Lydia harus membeli barang-barang yang Bu Lydia inginkan gitu ya, tapi berdampak berdampak buruk gitu sampai hidupnya Bu Lydia itu tidak nyaman gitu ya, Bu Lydia tidak enak makan dan lain sebagainya gitu. Nah kita ubah nih menjadi lebih realistis gitu. Tuh gimana ya kira-kira Bu Lydia kalau menurut Bu Lydia? Ya mungkin saya bisa mikir kalau saya nggak harus beli barang itu sekarang sih Bu, mungkin seperti itu sih. Oke, jadi barang yang sekiranya itu hanya sebuah keinginan gitu ya Bu Lydia, itu nggak harus dibeli sekarang gitu ya. Jadi kita mendahulukan sekiranya apa yang kita butuhkan dulu gitu ya Bu Lydia. Oke baik, kira-kira setelah kita ngobrol hari ini ya kita yang Bu Lydia dengan cerita Bu Lydia yang panjang tadi, perubahan apa sih atau tujuan apa gitu yang ingin Bu Lydia capai gitu sampai Bu Lydia melakukan sesi konseling ini? Jadi mungkin kalau tujuan dari konseling ini saya pengennya nantinya saya itu bisa mengatur keuangan saya juga bisa menahan untuk tidak membeli yang bukan menjadi kebutuhan yang benar-benar saya butuhkan gitu, kayak misalnya makan, terus buat kuliah segala macam kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke, jadi keinginan Bu Lydia tujuannya dari sesi konseling itu harapannya Bu Lydia itu bisa mengatur keuangan, terus bisa menentukan prioritas kebutuhan Bu Lydia gitu ya Bu Lydia ya. Oke baik, jadi tapi kira-kira nih Bu Lydia, ada nggak sih usaha yang udah Bu Lydia lakukan untuk mengatasi hal ini gitu? Ada sih Bu beberapa, kayak misal nih kalau misalnya saya scroll media sosial tuh, itu kadang saya kayak nanti lah, jangan beli dulu gitu, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang benar-benar penting kayak gitu, ininya nanti dulu aja, atau enggak kayak misal nantilah kalau misalnya emang benar-benar udah kebutuhan yang penting itu udah kepenuhi kayak gitu, ataupun kayak misal nabung kayak gitu sih Bu, mungkin seperti itu. Oke, tapi kira-kira apakah usaha-usaha yang udah Bu Lydia lakukan itu udah membantu menyelesaikan masalah ini? Ya untuk saat ini sih masih ya pelan-pelan sih Bu, belum yang sepenuhnya kayak gitu sih. Oke, berarti belum benar-benar dijalankan dengan baik, dijalankan secara terstruktur gitu ya Bu Lydia ya. Oke, baik. Tadi kan Bu Lydia sudah melakukan berbagai usaha gitu ya untuk mencari solusi akan permasalahan ini, tapi ternyata solusi itu tuh belum sepenuhnya efektif gitu ya Mbak ya. Jadi Bu Lydia butuh kayak bantuan tambahan gitu ya. Oke, mungkin di sini saya hanya sedikit saran gitu ya Bu Lydia. Jadi di sini saya udah membuat yang namanya tabel prioritas kebutuhan. Nah, di sini bisa dilihat. Nanti saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti di sini itu ada kebutuhan pengeluaran, terus perkiraan biaya, terus ada tingkat prioritasnya juga. Skalanya itu dari 1 sampai 3. Nah, kalau 1 itu prioritas tinggi yang sangat penting gitu ya. Nah, kalau 2 itu prioritas sedang. Nah, kalau yang 3 itu prioritas rendah, sekiranya yang tidak mendesak gitu. Nah, ini hanya sekedar saran. Jadi kira-kira Bu Lydia mau melakukan
menggunakan tabel prioritas ini itu tergantung dari Mbak Widya mau atau enggak gitu kira-kira. Gimana Mbak Widya? Mau mencoba? Mau mencoba. Oke, baik, mau mencoba. Silakan nanti kita dicoba terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Widya. Kalau ada yang dibingungin bisa ditanyakan ya, Mbak Widya. Ini untuk yang kebutuhan atau pengeluaran ini berarti kebutuhan semuanya atau kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan? Oke, jadi misal nih ya Mbak Widya ya, dalam satu hari ini Mbak Widya scroll ya, tiba-tiba banyak barang-barang yang lucu-lucu gitu ya, yang pengen Mbak Widya check out gitu ya. Nah, nanti Mbak Widya bisa tuliskan segala kebutuhan ataupun keinginan yang Mbak Widya inginkan gitu. Nah, di sini kan ada skalanya. Iya. Nah, nanti di semua barang-barang itu nanti bisa ditentukan skala prioritasnya. Kira-kira apakah prioritas tinggi, sedang ataupun rendah? Gitu ya, Mbak Widya. Sudah, Mbak Widya. Oke, saya cek terlebih dahulu ya, Mbak Widya. Ya, setelah saya mengecek hasil dari yang Mbak Widya tulis, jadi Mbak Widya sudah paham ya terkait dengan pengisian tabel prioritas ini gitu. Jadi nanti karena ini juga Mbak Widya yang menyetujui ya menggunakan tabel prioritas ini, nanti saya akan memberikan format tabel untuk dibawa pulang gitu ya Mbak Widya. Oke baik, jadi setelah kita tadi Mbak Widya sudah mengisi tabel prioritas kebutuhan dan juga tadi dengan ditambahkan dengan usaha-usaha juga yang udah Mbak Widya lakukan, itu juga sudah sangat membantu gitu ya Mbak Widya, tambah dengan tabel prioritas ini juga. Terus juga mungkin nanti Mbak Widya juga bisa membagi jadi kalau semisal Mbak Widya tuh apa ya, dapat kiriman nih dari orang tua gitu ya, jadi Mbak Widya mungkin bisa nih membagi uangnya gitu ya, kira-kira uang segini nanti dibagi ini untuk apa, untuk kebutuhan apa gitu ya Mbak Widya. Terus juga ketika itu usaha yang Mbak Widya lakukan itu sudah sangat baik ya Mbak Widya, jadi ketika Mbak Widya membeli barang yang Mbak Widya inginkan, tapi itu hanya sebuah keinginan gitu ya, bukan barang-barang kebutuhan, mungkin Mbak Widya itu bisa memberi jeda gitu ya Mbak Widya ya, memberi jeda 1 atau 2 hari untuk memikirkan gitu, jangan langsung terburu-buru di check out gitu ya Mbak Widya ya. Jadi memberi jeda, kira-kira ketika aku membeli barang ini cukup nggak nih uangnya gitu ya, karena kan Mbak Widya juga masih sekolah gitu ya, belum bekerja gitu, jadi masih pure keuangannya itu memang dari orang tua gitu ya. Mungkin nanti ketika Mbak Widya sudah sukses gitu ya Mbak Widya, jadi ketika Mbak Widya sudah bekerja, nanti ada waktunya, ada saatnya Mbak Widya itu akan membeli semua barang yang Mbak Widya inginkan gitu ya. Oke baik Mbak Widya, setelah kita berbincang-bincang, bercerita panjang gitu ya Mbak Widya, tadi kan sebelum Mbak Widya itu melakukan sesi konseling, Mbak Widya itu berpikir bahwa segala keinginan Mbak Widya, segala barang-barang yang lucu-lucu, terus ketika Mbak Widya scroll gitu, itu kan
Mbak Widya berpikir bahwa Mbak Widya itu harus terburu-buru men-check out gitu ya, terburu-buru membeli gitu ya, tanpa memikirkan dampaknya itu seperti apa gitu ya Mbak Widya. Jadi Mbak Widya itu berpikir kalau keinginan Mbak Widya itu harus terpenuhi detik itu juga gitu ya Mbak Widya ya. Nah, tapi setelah melakukan sesi konseling kali ini, kira-kira pemikiran Mbak Widya atau perasaan Mbak Widya itu bagaimana nih Mbak Widya? Setelah melakukan sesi konseling kali ini, saya jadi apa ya Bu, sadar sih Bu, kayak yang saya lakukan itu mungkin bisa berdampak ke orang tua juga. Kayak saya kan tadi juga merasa kayak nggak enak juga ya kayak gitu. Nah, dari hal tersebut itu saya jadi mikir kayak iya ya, kalau misalnya aku beli barang-barang yang mungkin emang bukan jadi kepentingan aku, bakalan susah di akunya juga, dampaknya juga nggak baik buat aku sendiri kayak gitu. Mungkin ya itu tadi, dengan melakukan tabel prioritas ini mungkin saya juga jadi bisa kebantu sih Bu. Jadi saya juga bisa mengatur keuangan, juga nggak selalu minta-minta ke orang tua kayak gitu. Jadi saya nggak kepikiran nggak enak sih minta-minta ke orang tua terus kayak gitu. Mungkin jadi lebih terstruktur gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, baik. Jadi tadi Mbak Widya berarti apa ya? Kira-kira harapan atau tujuan Mbak Widya nih ya, yang sudah Mbak Widya utarakan tadi, apakah terpenuhi atau belum nih Mbak Widya? Ya, untuk tujuan sih saya harap sih, kan tadi berharap ya, maksudnya kayak pengen seperti ini ya, nanti saya akan coba, semoga saja sih berhasil gitu ya Bu. Jadi pada sesi konseling kali ini, kira-kira hal penting apa sih yang sudah Mbak Widya dapatkan? Mungkin tadi sih Bu, ini seperti yang mengatur keuangan dengan tabel prioritas kayak gitu. Mungkin itu sangat-sangat membantu sih Bu. Dan juga kayak yang udah saya lakukan itu, mungkin saya akan lebih konsisten lagi gitu, nggak yang langsung terjun gitu. Saya bisa menahan diri, mungkin seperti itu. Berarti sudah ada perubahan gitu ya, perasaan Mbak Widya, pemikiran Mbak Widya itu menjadi lebih baik gitu ya Mbak Widya ya. Jadi Mbak Widya juga mau berusaha gitu ya untuk memperbaiki tadi dengan cara menggunakan tabel prioritas, terus mengatur keuangan dan lain sebagainya gitu ya Mbak Widya ya. Nanti saya kasih format yang kosong ya Mbak Widya untuk diisi. Di sini saya juga mendesain formatnya itu menarik gitu ya Mbak Widya ya, supaya Mbak Widya karena tadi cerita Mbak Widya juga kan Mbak Widya suka barang-barang yang lucu gitu ya. Jadi siapa tahu dengan tabel prioritas ini yang banyak warnanya gitu ya, jadi Mbak Widya itu tertarik gitu ya untuk mengisi tabel ini gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Nanti saya kasihkan ya Mbak Widya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melihat perkembangan Mbak Widya. Saya juga akan mengecek tabel prioritas ini dan nanti kita akan sama-sama melihat perkembangan dari Mbak Widya gitu ya Mbak Widya ya. Oke, baik. Jadi Mbak Widya udah sangat bagus sekali ya Mbak Widya, sudah mau berusaha gitu, berusaha memperbaiki tadi keuangan Mbak Widya yang masih belum terkontrol, terus juga belum bisa menentukan prioritas kebutuhan ya Mbak Widya. Jadi segala usaha yang udah Mbak Widya lakukan itu udah sangat-sangat baik sekali. Nanti untuk selanjutnya, karena kan ketika kita usahakan nggak harus langsung bisa berhasil gitu ya Mbak Widya, jadi kita udah berusaha dulu gitu ya Mbak Widya. Oke,
Sebelum saya tutup karena ini udah 30 menit ya, Ya. Bu Lydia, apakah ada yang Bu Lydia tanyakan terlebih dahulu atau apa yang ingin disampaikan sebelum menutup sesi konseling kali ini? Mungkin udah sih Bu, nggak ada. Baik. Udah cukup ya, Iya. Bu Lydia ya. Baik. Terima kasih ya Bu Lydia. Bu Lydia sudah mau terbuka sama saya, jadi saya juga gampang kita akan mencari solusinya bersama-sama gitu. Semoga dengan segala usaha yang sudah kita lakukan, semoga Bu Lydia juga bisa mencapai harapan dan juga tujuan Bu Lydia gitu ya. Terus juga nanti kita akan melihat progresnya di pertemuan sesi konseling selanjutnya seperti itu ya Bu Lydia. Jadi saya juga memohon maaf ya Bu Lydia apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku saya yang sekiranya itu menyinggung hati Bu Lydia gitu ya Bu Lydia. Oke baik. Terima kasih ya Bu Lydia. Hati-hati di jalan Bu Lydia.